Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tutor bernama Dr. Fani dan kelompok yang bernama Almi Rizka Rodogesit, Aisyah Rasulazani, Alika Syaintan Humairah, Anugrah Muhammad Wali Hidayat, Atika Fauzia, Aulia Lutfia Khairunisa, Azhar Rizky Ibrahim, dan Kalista Insyira Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berskenario, seorang laki-laki datang ke klinik dengan keluhan sering berdebar-debar. Selanjutnya kami akan menjelaskan, yaitu yang pertama, mekanisme cara kerja jantung, yang kedua, anatomi jantung dan pembuluh darah, yang ketiga, mengetahui sistem persarafan dan hormon yang berhubungan dengan kardiovaskuler, yang keempat, orang yang berkemungkinan mempunyai masalah atau faktor risiko jantung berdebar, yang kelima, apa yang terjadi saat jantung berdebar-debar, dan yang terakhir, efek dari jantung berdebar-debar. Jadi, saya adalah Atika Fauzia dan saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Mari kita mulai dengan pertama-tama, letak jantung di dalam tubuh kita. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, jantung terletak di dalam rongga dada atau rongga torakalis, dan dia condong sedikit ke sebelah kiri. Ini terlihatnya di sebelah kanan ya, karena bentuk fotonya seperti itu, tapi ini sebenarnya sebelah kiri. Lalu berikutnya ada penampang jantung. Di sini kita bisa melihat vena cava superior, vena cava inferior, atrium kanan, katup tricuspidalis, ventrikel kanan, katup pulmonalis, arteri pulmonalis kiri dan kanan, vena pulmonalis kiri dan kanan, atrium kiri, katup mitral atau bicuspidalis, ventrikel kiri, katup aorta, aorta dan descending aorta. Ruang jantung terbentuk karena adanya sekat interventrikuler dan sekat atrioventrikuler. Bisa kita lihat di sini, ini sekat atrioventrikulernya dan ini sekat interventrikuler. Pada sekat atrioventrikuler terdapat dua buah katup jantung, yaitu katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Bisa kita lihat di sini, ini katup tricuspidalisnya di sebelah sini dan ini adalah katup bicuspidalisnya di sebelah sini. Kenapa dibilang katup tricuspidalis dan bicuspidalis? Karena tricuspidalis terdiri dari 3 lempengan katup, sementara bicuspidalis terdiri dari 2 buah lempengan katup. Selanjutnya, atrium dibatasi oleh otot jantung dan sekat yang tipis. Sementara ventrikel dibatasi oleh otot jantung dan serat interventrikuler yang tebal. Katup-katup jantung yang ada di gambar sebelumnya seperti tricuspidalis, pulmonalis, mitral, dan aorta ada untuk mencegah aliran darah balik ke dalam jantung. Sekian penjelasan anatomi singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan mekanisme kerja jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Rizky Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja jantung. Nah, bagaimana sih cara kerja jantung? Di poin pertama ini ada jantung bekerja melalui proses mekanis siklus jantung. Selanjutnya ada jantung secara berselang-seling berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung dan berelaksasi untuk mengisi darah. Nah, siklus jantung terdiri atas periode. Nah, ada sistole dan diastole. Apa sih itu sistole? Sistole adalah kontraksi dan pengosongan isi, dan diastole adalah relaksasi dan pengisian jantung. Nah, di poin selanjutnya ada kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi, yaitu mekanisme listrik jantung ke seluruh jantung. Terus selanjutnya ada relaksasi timbul setelah repolarisasi atau tahapan relaksasi otot jantung. Di poin selanjutnya ada kontraksi sel otot jantung, yaitu untuk memompa darah dicetuskan oleh potensial aksi yang menyebar melalui membran-membran sel otot. Nah, di poin selanjutnya ada pada membran sel otot jantung,
potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin nanti dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agni Rizka Rodogesit. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Azhar. Jantung berkontraksi atau berdenyut secara berirama akibat potensial aksi yang ditimbulkannya sendiri. Hal ini disebabkan karena jantung memiliki mekanisme aliran listrik yang dicetuskannya sendiri guna berkontraksi atau memompa dan berelaksasi. Potensial aksi tersebut dicetuskan oleh nodus-nodus pacemaker yang terdapat di jantung dan dipengaruhi oleh beberapa jenis elektrolit seperti ion K+, ion Na+, dan ion Ca2+. Gangguan terhadap kadar elektrolit tersebut di dalam tubuh dapat mengganggu mekanisme aliran listrik jantung. Arus listrik yang dihasilkan oleh otot jantung menyebar ke jaringan di sekitar jantung dan dihantarkan melalui cairan-cairan tubuh. Aktivitas listrik akan memicu aktivitas mekanis, sehingga kelainan pola listrik biasanya akan disertai dengan kelainan mekanis atau otot jantung sendiri. Sebagian kecil aktivitas listrik ini mencapai permukaan tubuh dan dapat dideteksi menggunakan alat khusus, yaitu EKG atau elektrokardiogram. Kami mendapatkan materi ini dari buku Sherwood dan dari jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Sinta Humaira, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika jantung berdebar. Oke, pertama, apa yang terjadi ketika jantung berdebar? Denyut jantung berdebar kencang. Darah yang terdorong ke dalam aorta selama sistolik tidak saja mendorong darah di dalam pembuluh ke depan, tetapi juga menimbulkan gelombang tekanan yang menjalar dan mengembang di dinding arteri, teraba sebagai denyut. Nah, jantung berdenyut adalah akibat dari benturan apeks ke dinding bagian dalam di sisi kiri. Denyut kuat bila isi kuncup besar, contohnya ketika kerja fisik, di mana tekanan denyut tinggi dan gelombang denyut besar, atau yang bisa kita sebut dengan deg-degan. Nah, ketika kita sedang mengalami palpitasi atau jantung berdebar, faktor apa saja sih yang mempengaruhi curah jantung? Pertama, penyesuaian sirkulasi seluruh tubuh selama kerja fisik. Yang kedua, perangsangan kuat saraf simpatis di seluruh tubuh. Yang ketiga, peningkatan tekanan arteri, dan yang terakhir, peningkatan curah jantung. Nah, ketika palpitasi, peran sistem saraf dalam pengaturan tekanan arteri yang cepat juga ikut serta. Yang pertama, hampir seluruh arteriol dalam sirkulasi sistemik akan berkonstriksi. Kemudian, pembuluh darah lain dalam sirkulasi, terutama vena, akan berkonstriksi dengan kuat. Dan yang terakhir, akhirnya jantung secara langsung dirangsang oleh sistem saraf otonom yang selanjutnya memperkuat pompa jantung. Nah, dalam hal palpitasi itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertama bisa jadi karena penyakit atau karena stres atau mungkin faktor yang lainnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mekanisme jantung berdebar atau palpitasi yang disebabkan oleh stresor atau hal yang membuat kita stres ya. Nah, diawali dari stresor, di mana nanti stresor ini akan mengaktifasi hipotalamus. Nah, hipotalamus tersebut nanti akan mengekskresi hormon CRH atau yang biasa disebut dengan korikotropin. Nah, nanti hormon korikotropin ini akan merangsang pelepasan ACTH di hipofisis. Nah, nanti ACTH ini juga akan merangsang korteks adrenal sehingga dia mensekresi hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini membuat naiknya respon simpatis dan akhirnya menaikkan curah jantung yang akan menyebabkan jantung kita berdebar-debar. Selain itu juga aktivasi hipotalamus ini berperan dalam berfungsinya saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini dia berperan mengaktifasi berbagai organ dan otot polos sehingga
Ini menyebabkan denyut jantung juga ikut naik dan perangsangan medula adrenal, di mana itu nanti akan merangsang atau mensekresi hormon epinefrin dan non-epinefrin, atau yang biasa kita sebut dengan hormon adrenal. Yang nanti dia juga akan berkontribusi dalam hal menaikkan denyut jantung yang akan membuat jantung kita berdebar. Sekian dari saya mengenai palpitasi, mengenai apa yang terjadi ketika palpitasi dan mekanismenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Alfiah dari kelompok 1 kelas Cempaka Putih yang mempresentasikan materi tentang hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan beberapa saraf di sistem saraf pusat. Tubuh melepaskan hormon ini ketika dalam kondisi stres, takut, gelisah, tertekan, ataupun dalam bahaya. Ketika adrenalin mulai masuk ke aliran darah, efek hormon adrenalin pada tubuh adalah kenaikan kadar gula darah, jantung berdetak lebih kencang, nafas lebih cepat, pupil mata membesar, tekanan darah naik, dan rasa nyeri yang berkurang. Efek-efek ini muncul untuk memberikan tubuh energi ekstra. Ketika kita sangat takut atau tertekan, tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin dalam jumlah banyak. Hal ini disebut juga sebagai fight or flight response atau juga adrenaline rush. Saat seorang mengalami stres, amigdala, area otak yang berkontribusi pada pemrosesan emosi, mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Area otak ini berfungsi sebagai pusat komando, berkomunikasi dengan seluruh tubuh melalui saraf, sehingga orang tersebut memiliki energi untuk melawan atau melarikan diri. Hipotalamus hampir sama dengan pusat komando. Area otak ini berkomunikasi dengan seluruh tubuh yang melalui sistem saraf otonom yang mengontrol fungsi tubuh yang tidak disengaja seperti pernapasan, tekanan darah, detak jantung, dan pelebaran atau penyempitan pembuluh darah utama. Sistem saraf otonom memiliki dua komponen, sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berfungsi sebagai pedal gas dalam mobil. Ini memicu respon fight or flight, memberi tubuh ledakan energi sehingga dapat merespons bahaya yang dirasakan. Sistem saraf parasimpatis bertindak sebagai rem. Ini mendorong respons rest and digest yang menenangkan tubuh setelah bahaya berlalu. Setelah amigdala mengirimkan sinyal, hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatis dengan mengirimkan sinyal melalui saraf otonom ke kelenjar adrenal. Kelenjar ini merespons dengan memompa hormon epinefrin, juga dikenal sebagai adrenalin, ke dalam aliran darah. Saat adrenalin bersirkulasi ke seluruh tubuh, hormon adrenalin membawa sejumlah perubahan fisiologis. Jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, mendorong darah ke otot dan organ vital lainnya. Denyut nadi dan tekanan darah naik. Orang yang mengalami perubahan ini juga mulai bernafas lebih cepat. Saluran udara kecil di paru-paru terbuka lebar. Dengan cara ini, paru-paru dapat menyerap oksigen sebanyak mungkin setiap kali bernafas. Oksigen ekstra dikirim ke otak, meningkatkan kewaspadaan, penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya menjadi lebih tajam. Sedangkan adrenalin memicu pelepasan gula darah atau glukosa dan lemak dari tempat penyimpanan sementara dalam tubuh. Nutrisi ini membanjiri aliran darah, masuk energi ke seluruh bagian tubuh. Ini referensi yang saya pakai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ratu Azari. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai siapa saja orang yang mungkin mengalami jantung berdebar-debar. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu dan bagaimana jantung berdebar-debar. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan utama, nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa penyebab dari jantung berdebar-debar. Nah,
penyebab dari jantung berdebar-debar sendiri itu ada beberapa faktor pemicunya. Yang pertama itu ada gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa sih yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar? Nah, yang pertama ini adalah kebiasaan merokok, kemudian kurang tidur, latihan fisik yang berat, kemudian konsumsi alkohol, kafein, dan makanan pedas. Nah, yang kedua ini adalah faktor psikologis, berupa stres atau gelisah, serangan panik, kemudian rasa cemas atau takut yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah obat-obatan, seperti obat asma, antihipertensi, antibiotik, antidepresan, kemudian anti jamur. Nah, yang terakhir ini faktor pemicu dari jantung berdebar-debar ialah penyakit jantung itu sendiri atau mungkin kondisi lainnya seperti dehidrasi, kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada anemia dan hipoglikemia. Nah, mungkin ini secara garis besarnya seperti itu. Jadi dari bahasan tadi dapat kita simpulkan nih siapa saja orang yang mungkin mengalami jantung berdebar-debar. Nah, berarti yang pertama itu orang dengan gaya hidup yang tidak baik, yang sudah tadi dijelaskan seperti apa, seperti merokok dan lain-lainnya. Dan yang kedua, memang orang-orang yang sudah mengalami gangguan psikologis, mempunyai gangguan psikologis seperti stres atau gelisah atau semacamnya. Yang ketiga ini mungkin orang-orang yang sedang mengonsumsi obat dalam jangka waktu tertentu dalam masa pemulihan penyakitnya. Yang terakhir ini ya orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya atau mungkin dalam kondisi tertentu atau memiliki penyakit tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugra Muhammad Wahyu Hidayat dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan jantung berdebar-debar. Jadi pencegahan jantung berdebar-debar atau yang biasa disebut palpitasi dapat dicegah dengan mengurangi dan menghindari faktor pemicunya seperti kafein, terlalu banyak stres, merokok ataupun nafsu. Cobalah untuk mulai membiasakan tubuh dengan pikiran yang lebih tenang, lebih rileks, diantaranya dengan melatih pernapasan, teknik relaksasi seperti yoga dan meditasi. Lalu penanganannya saat Anda jantungnya berdebar-debar. Jadi yang pertama adalah relaksasi. Misalnya kita terlalu banyak stres, terlalu bergembira atau sedih, itu bisa memicu dan atau memperburuk jantung berdebar-debar. Berbagai teknik relaksasi dapat membantu mengelola lonjakan hormon adrenalin. Anda bisa melakukan kayak meditasi, tai chi, atau yoga. Seperti duduk rileks dan mengambil napas dalam-dalam lewat hidung dan melepaskannya lewat mulut. Seperti kayak ulangi terus-menerus hingga jantung lebih tenang. Dan yang kedua adalah minum air putih. Saat dehidrasi itu dapat membuat jantung berdebar-debar. Hal ini disebabkan karena darah menjadi lebih kental saat dehidrasi. Semakin kental darah, kinerja jantung semakin berat, sehingga denyut jantung meningkat. Jika Anda merasakan jantung berdebar-debar atau air seninya menggelap, itu segeralah minum air putih, karena itu adalah petanda jika Anda sedang dehidrasi. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan elektrolit. Elektrolit dapat memindahkan sinyal listrik ke seluruh tubuh. Sinyal ini penting untuk menunjang kinerja jantung. Beberapa jenis elektrolit yang bermanfaat untuk kesehatan jantung di antara lainnya kalium, kalsium, magnesium, dan sodium. Sebagian besar elektrolit ini dapat diperoleh dari makanan, seperti ada alpukat, ada pisang, ada ubi, bayam. Untuk menambah asupan kalsium, Anda juga bisa makan sayur yang hijau gelap dan produk-produk susu, demikian juga dengan kacang dan ikan.
Sedangkan natrium umumnya gampang dipenuhi karena banyak terkandung dalam bahan makanan kemasan. Dan yang terakhir adalah menjauhi pemicunya. Banyak zat yang dapat memicu berdebar-debarnya jantung. Untuk itu mengatasinya itu dengan cara meminimalisir meminimalisir berdekatan dengan pemicunya seperti kafein, rokok yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Dan jika alangkah baiknya untuk berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan resep alternatif yang tidak menimbulkan efek samping. Terus konsultasikan juga ke dokter apabila jantung berdetak tidak disebabkan beberapa hal di atas. Dokter umumnya akan merekomendasikan pemeriksaan lanjutan seperti elektrokardiogram, rentgen dada, dan pemantauan jantung, terutama saat jantung berdebar disertai pingsan, sesak napas, sakit dada, dan masalah kesehatan lainnya. Kondisi tersebut bisa jadi tanda gagal jantung, penyakit jantung koroner, masalah katup dan otot jantung, vibrasi atrium, atrima, dan takarkardia. Maka alangkah baiknya jika kita terjadi jantung berdebar-debar namun tidak disebabkan oleh zat-zat pemicu, itu alangkah baiknya kita langsung mengonsultasikan ke dokter. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil dari apa-apa yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Insyira Maharani dari kelompok 1. Jadi dari pemaparan teman-teman saya sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, anatomi jantung. Jantung terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar, organ paru, dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Darah mengalir di dalam jantung ke satu arah, dari sisi kanan ke sisi kiri. Lalu yang kedua ada mekanisme cara kerja jantung. Proses mekanis siklus jantung secara berselang-seling berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung dan berelaksasi untuk mengisi darah. Siklus jantung terdiri atas periode sistol dan diastol. Kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi atau mekanisme listrik jantung ke seluruh jantung. Sedangkan relaksasi timbul setelah repolarisasi atau tahapan relaksasi otot jantung. Yang ketiga ada apa yang terjadi saat jantung berdebar-debar. Darah terdorong ke dalam aorta. Selama sistolik tidak saja mendorong darah di dalam pembuluh ke depan, tetapi juga menimbulkan gelombang tekanan yang menjalar dan mengembang di dinding arteri. Faktor yang mempengaruhi curah jantung ialah yang pertama, penyesuaian sirkulasi seluruh tubuh selama kerja fisik, perangsangan kuat saraf simpatis di seluruh tubuh, peningkatan tekanan arteri, dan peningkatan curah jantung. Lalu keempat, ada hormon yang berperan saat jantung berdebar. Itu adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan beberapa saraf di sistem saraf pusat. Ketika adrenalin mulai memasuki aliran darah, efeknya pada tubuh adalah yang pertama, kenaikan kadar gula darah, jantung berdetak lebih kencang, napas lebih cepat, pupil mata membesar, tekanan darah naik, dan rasa nyeri berkurang. Lalu selanjutnya ada orang yang berkemungkinan mengalami jantung berdebar karena yang pertama gaya hidup, lalu yang kedua ada faktor psikologis, ketiga ada obat-obatan, keempat gangguan irama jantung atau aritmia, yang kelima ada penyakit jantung, dan yang terakhir ada penyakit atau kondisi tertentu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pencegahan dan penanganan jantung berdebar. Kita dapat melakukan pencegahan dengan mengurangi atau menghindari kafein, merokok, stres, ataupun nafza. Lalu cara penanganannya adalah melakukan relaksasi, minum air putih, menjaga keseimbangan elektrolit, dan menjauhi pemicu. Jadi, itulah kesimpulan dari pemaparan dan diskusi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.